Halo semua, jadi saya perwakilan dari kelompok 5 SMP Negeri 1 Denpasar akan membawakan materi tentang bab 3 ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, subbab E pasar bebas. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan guru pembimbing dan anggota kelompok 5. Guru pembimbing kami, Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SEMSI, anggota kelompok 5, Niputu Gema Armilia, absen 34 selaku ketua kelompok, Gusti Ayu Cintia Paramita, absen 44 selaku wakil kelompok, Gede Andika Mahendra Agastya, absen 9 selaku anggota 1, Asyar Daniel Alexander Ratu, absen 4 selaku anggota 2, Nadia Aulia Sabrina, absen 28 selaku anggota 3. ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1922. Awalnya, AFTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai pada waktu 15 tahun 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema CEPT AFTA, Skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area. CEPT AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0 sampai 5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Taiwan. Bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan ke dalam CEPT AFTA. Karena alasan keamanan nasional, keselamatan atau kesehatan bagi manusia, binatang dan tumbuhan, serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi dan budaya, Indonesia mengkategorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68, Costa Rica sebagai general exception. Tujuan AFTA: pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment (FDI), meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. Manfaat AFTA. Adapun beberapa manfaat bagi negara-negara dan anggotanya diantaranya yaitu: pertama, terciptanya peluang pasar yang semakin luas dan besar bagi Indonesia. Kedua, biaya produksi menjadi semakin rendah dan terlebih lagi bagi produsen juga para pengusaha di Indonesia yang membutuhkan bahan baku dari anggota ASEAN lainnya. 3. Beragamnya jenis produk serta harga di pasaran yang semakin beragam. 4. Kerjasama dengan pebisnis dari anggota ASEAN lainnya semakin terbuka. 5. AFTA ternyata juga memberi manfaat bagi para pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka. Politik luar negeri Indonesia seperti menuju pasar luar dan bukan hanya di dalam negeri semata. Ada beberapa jenis produk Indonesia yang siap berkompetisi mulai dari gas alam, sepatu, garmen, minyak kelapa sawit, alat-alat listrik. 6. Faktor lain yang sama-sama pentingnya adalah ada banyak praktek KKN pada lembaga-lembaga yang seharusnya ikut mempelajari usaha dan perdagangan.
akibat adanya praktek KKN serta adanya pungutan yang dilakukan dapat memberi pengaruh terhadap harga produk yang dijual di pasar internasional, mendorong kesadaran pada pengusaha untuk memiliki daya saing usaha yang lebih kuat. Kesimpulan, ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Upaya mencegah COVID-19 dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, tutup mulut jika batuk atau bersin, hindari kontak dengan binatang, hindari keramaian, dan periksa bila merasakan sakit. Sekian materi kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Saya ucapkan terima kasih.